Selamat malam Pak Greg, nama saya Silvani Arwina, NIM 19I20037, Prodi Nutrisi, Fakultas Teknologi Pertanian. Pada malam ini saya akan membuat video tentang mereaksi video yang telah Bapak buat dalam pertemuan ke-13 tentang kesucian. Di dalam video tersebut terdapat 2 pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama adalah, apa makna kesucian bagi diriku? Menurut saya, kata suci dalam pengertian agama berkenaan dengan keadaan seseorang adalah keadaan diri seseorang yang tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan tatanan agamanya. Dalam hal ini, kesucian dikaitkan dengan melakukan hukum atau syariat. Tetapi di dalam kekristenan, kesucian menunjuk kepada keadaan di mana seseorang dapat bersekutu dengan Allah karena berkeadaan sesuai dengan kesucian Allah. Ini bukan hanya keadaan tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum, tetapi memiliki keadaan di mana seseorang bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Jadi menurut saya kesucian itu merupakan suatu hal yang harus kita akan berlaku secara suci apabila kita hidup seturut perintah Allah. Apa yang dibolehkan oleh Allah ya kita lakukan, apa yang tidak boleh Allah lakukan, yang tidak diperizinkan Allah ya kita tidak akan melakukannya. Yang kedua adalah bagaimana proses menuju kesucian itu. Dengan berkenaan dengan hal ini, pengudusan ada 2 macam. Yang pertama yaitu pengudusan atau penyucian oleh darah Yesus. Ini adalah pengudusan atas semua kesalahan yang telah sedang dan bisa kita lakukan ke depan. Tuhan Yesus menjamin pengampunan atas semua dosa yang kita lakukan. Kedua, pengudusan oleh firman, yaitu Logos dan Rema. Ini isi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17. Pengudusan ini adalah pengudusan dalam karakter kita. Melalui firman, kita diubah terus dan dibentuk menjadi manusia Allah atau man of God, sehingga mengalami perubahan dari kodrat manusia, yaitu human nature, dengan kodrat dosanya, sinful nature, menjadi seseorang yang berkodrat ilahi, yaitu divine nature, yang mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Untuk mencapai kesucian kita harus hidup seperti Kristus dan meneladani semua ajarannya, melepaskan semua keindahan, harta duniawi, mendekatkan diri, dan menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Jadi menurut saya, proses menuju kesucian itu dari awal kita memang manusia yang berdosa. Tetapi karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita bisa diampuni dan dosa-dosa kita tuh telah disucikan. Salah satunya dengan cara pembaptisan. Sebenarnya pembaptisan hanya sebuah syarat dan kayak simbol untuk kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi untuk merasa bahwa diri kita itu kotor dan tidak dapat diselamatkan. Tapi karena darah Yesus yang tercurah bagi manusia, kita bisa diselamatkan. Salah satunya dengan simbolis pembaptisan air. Lalu dalam seiring berjalannya waktu setelah pembaptisan air, kita akan lebih belajar tentang firman Allah, di mana ada hal-hal yang boleh kita lakukan, ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu seperti contohnya kita harus kita tidak boleh berbuat zina, membunuh ataupun mencuri. Dengan cara tersebut kita tidak akan melakukannya, kita akan berlaku sesuai apa yang Kristus katakan. Tapi perlu diingat bahwa kita juga bisa jatuh dalam dosa, tapi semua itu akan kembali seperti semula karena Kristus itu Maha Pengampun apabila kita secara hati ingin berubah dan ingin bertobat. Pasti Tuhan Yesus akan mengampuni dan hidup kita kembali suci dan mempertahankan kehidupan kita yang suci. Sekian isi video pada malam ini. Terima kasih.